البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, pembahasan yang lalu kita baca tentang isbat sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala yang dalil-dalil begitu banyak yang menunjukkan tentang tetapnya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang lalu kita baca pemaparan dalil secara akli, secara akal, yang menunjukkan bahwasanya penetapan sifat ulu itu merupakan suatu perkara yang harus sifatnya, suatu perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Indah Kashwi. Kenapa? Baik. Bahwasanya ketika kita tidak menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan harus menetapkan sifat lawan dari sifat ulu tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah kita yakini semua tanpa ada keraguan padanya bahwasanya Allah terpisah dari alam, terpisah dari para makhluknya. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya tidak ada bagian dari makhluk, bagian dari alam ini yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga merupakan perkara yang harus untuk kita menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itu sifat kesempurnaan. Nah, sekarang kita akan membaca sekitar 20 jenis dalil yang menunjukkan tentang isbat sifat ulu atau sifat fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Qala rahimahullahu ta'ala, ahadiha, yang pertama, at-tasrihu bil fauqiyati makrunan. Kenapa dibaca ahadiha? Indah Hudzaifah. Dari badal dari min 20 naw'an. Boleh aja. Tayyib. Boleh kalau kita baca ahaduha, boleh saja. Makanya ditanya kalau membaca ahadiha apa? Kalau dibaca ahaduha apa? Kalau dibaca ahaduha apa? Alin? Fa'il dari takrubu. Apa Talha kalau dibaca ahaduha? Mubtada. Taib. Khabarnya at-tasrih. Taib. Ahaduha. Taib. At-tasrihu bil fauqiyah.
penegasan tentang apa? Tentang sifat ketinggian Allah ini makrunan bi adati min al-mu'inati lil fauqiyati bidzat. Al-mu'ayyinah apa? Al-mu'ayyinah harusnya ini. Tempat kalian ada harakatnya. Harus kata tasydid. Al-mu'ayyinati yang menentukan, yaitu secara pasti bahwasanya yang dimaksud dengan ketinggian itu adalah ketinggian zat. Baik. Ini yang pertama, ikhwan. Jadi ada penegasan bahwasanya Allah di atas. Kemudian digandengkan dengan min. Nah, ini tidak memberikan faedah kecuali apa? Bahwasanya ketinggian tersebut ketinggian zat secara pasti. Ya, secara pasti yang dimaksud ketinggian zat. Kaqaulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Perhatikan, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Rabb mereka. Nah, yang ada di atas mereka. Jadi min fawqihim. Taib. Menunjukkan apa? Fauqiyah yang dimaksud adalah fauqiyatul dzat. Atsani, yang kedua, dzikruha mujarradatan 'anil adat. Penyebutan sifat fauqiyah ini, ikhwan, yang kosong dari adat. Kosong dari apa? Dari huruf. Dalam artian secara langsung. Kalau tadi adanya apa? Huruf min. Sekarang apa? Tanpa ada huruf sebelumnya. Kaqaulihi ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahir, dialah al-qahir, zat yang maha perkasa, maha kuasa, yang tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Fawqa ibadih, yang ada di atas keseluruhan hamba-hambanya. Nah, sekarang mungkin muncul iskal, ikhwan. Apa perbedaan jenis yang pertama dari jenis yang kedua ini? Baik. Untuk jenis yang pertama, nah, al-makrunah bi adati min, ini nassun fi ma'nahu la yaqbalu fihi ta'wil. Ini nas yang tidak bisa ditakwil, ikhwan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, ini tidak bisa ditakwil. Bagaimana ditakwil? Yang dimaksud adalah ketinggian sifat Allah, bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini tidak bisa. Tapi yang dimaksud jelas apa? Ketinggian secara zat. Karena mereka takut terhadap Allah yang ada di atas mereka. Makanya dikatakan min fawqihim, ya dari arah atas mereka itu takut diturunkan azab dari sisi Allah. Baik. Adapun yang kedua, ghairul makruni bil adah, ini apa? Qad yaqbalu ta'wil, masih bisa apa? Ditakwilkan. Ketika seorang mengatakan misalnya, ikhwan, az-zahabu fawqal fiddah. Az-zahabu fawqal fiddah. Maknanya apa ini? Az-zahab fawqal fiddah. Apa maknanya, Ismail? Emas itu di atas perak. Az-zahabu fawqal fiddah. Ini masih bisa ditakwil. Maksudnya di atas itu, emas itu di atas perak, maksudnya nilainya, ya kan? Mutunya, bagusnya. Bisa enggak? Bisa. Baik. Demikian pula ketika apa? Ketika dipergunakan pada apa? Pada pembahasan kita ini. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini orang-orang akan masih bisa mentakwil
Kalau yang tidak mau menetapkan sifat ketinggian Allah dari sisi zatnya, mereka mengatakan, iya, kekuasaan Allah, nah, keperkasaan Allah di atas semua hamba-hambanya. Maksudnya, nah, bahwasanya Allah memiliki kekuasaan dan keperkasaan yang tidak tertandingi. Nah, masih bisa paham bedanya. Tapi di sini bagi yang menetapkan sifat ulu, ya jelas merupakan salah satu dalil penetapan sifat fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ya kawan? Nah, bahwasanya asal dari memahami suatu kalimat untuk kita tetapkan sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahir yang nampak. Fauqa ibadi, ya di atas hamba-hambanya. Maksudnya di atas secara zatnya, sebagaimana Allah di atas secara apa? Secara kekuasaannya, juga sifat-sifatnya di atas semua hamba-hambanya. As-salits, yang ketiga, at-tasrihu bil uruji ilaih. Dalil jenis yang ketiga yaitu penegasan tentang naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti al-urud hampir sama dengan apa? As-su'ud, akhwan. Cuman ini di sini karena al-uruj datang secara sharih dalam apa? Dalam lafaz, maka digunakan tersendiri. At-tasrihu bil uruji ilai. Walaupun dalam bahasa kita maknanya sama. Ta'rujul malaikatu warruhu ilai. Contohnya ayat ini. Para malaikat dan terkhusus Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruh yang dimaksud Jibril dikhususkan karena keutamaannya. Beliau adalah malaikat yang paling utama dari semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum. Dan naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyai mereka. Ini potongan hadis dari hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih tentang apa? Tentang berkumpulnya para malaikat di salat asar dan salat apa? Salat subuh. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian malaikat malam dengan malaikat siang, waktu pergantiannya pada salat subuh dan salat asar, ikhwan. Sehingga seorang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, nah, mereka mendapatkan keutamaan apa? Tercatat pada apa? Pada dua catatan para malaikat. Malaikat yang malam mencatat, ditinggalkan dalam keadaan salat. Malaikat yang datang menggantikan, mereka juga mencatat, mereka didatangi pas dalam keadaan salat. Sehingga apa? Catatan amalan yang dibawa malaikat malam diakhiri dengan kebaikan, dan awal bagi catatan malaikat pagi juga diawali dengan kebaikan. Demikian pula pada salat asar. Maka hendaknya dijaga, ya kawan, dua salat ini sebagaimana salat-salat yang lain. Tapi ini lebih penekanannya salat subuh dan salat asar. Ya, kalau kita perhatikan banyak kaum muslimin pada kedua salat ini ada saja halangannya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh halangannya tidur, salat asar halangannya kerja dan tanggung untuk menghentikan pekerjaannya demi menunaikan salat berjamaah. Ar-rabi' at-tasrihu bis-su'udi ilaih, penegasan tentang apa? Su'udnya sesuatu kepada Allah, naiknya sesuatu kepada Allah. Faqaulihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang bagus. Maksudnya kalimat-kalimat yang bagus berupa zikir, bacaan Al-Quran, nasihat, itu semuanya akan apa? Akan naik, dicatat
Taib, dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naiknya sesuatu kepada Allah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas. Karena tidaklah dikatakan naik sesuatu kepadanya kecuali kalau dia itu di atas. Al-khamis at-tasrihu bi raf'ihi ba'dal makhluqati ilaih. Dalil yang kelima, penegasan tentang apa? Pengangkatan sebagian makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah, diangkat. Seperti misalnya kisah Isa alaihi salatu wasalam. Faqaulihi ta'ala bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat beliau, yaitu angkat Nabi Isa menuju kepadanya. Diangkat naik. Diangkatnya sesuatu ilaihi ilallah, ya maksudnya ini menunjukkan Allah itu di atas. Wa qauluhu atau wa qaulihi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah katakan ini juga berhubungan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya aku akan mematikanmu, mutawaffika. Taib wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku. Taib, syahidnya wa rafi'uka ilayya. Wa rafi'uka, dhamir kaf ini kedudukan i'rabnya apa? Wa rafi'uka, kedudukan i'rab dhamir kaf ini apa, Abdul Aziz? Abdul Aziz, dhamir kaf pada wa rafi'uka. Jelas itu kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli syarrin apa? Mudhafun ilaih, ya tidak. Tapi dari isi makna dia apa? Maf'ulun bih. Berarti di sini pengidhafahan isim fa'il kepada maf'ulnya. Rafi'uka. Taib, kaf diidhafahkan kepada isim fa'il di sini. As-sadis at-tasrihu bil 'uluwil mutlaq. Penegasan tentang apa? Al-'ulu secara mutlak. Ad-dalu ala jami'i maratibil 'ulu dzatan wa qadran wa syarafa. Yang penegasan ini menunjukkan tetapnya keseluruhan tingkatan-tingkatan ketinggian, Taib. Baik ketinggian secara zat, ketinggian secara qadar, yaitu kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan ketinggian secara syaraf, kemuliaannya. Kemuliaan Allah, kemuliaan yang paling tinggi. Kedudukan Allah, kedudukan sifat-sifat yang paling tinggi. Demikian pula zatnya. Kaqaulihi ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Dialah dan dia adalah Al-'Ali Al-'azim. Al-'Ali nama di antara nama-nama Allah yang padanya penegasan tetapnya sifat 'ulu. Karena pada setiap nama masih terkandung apa? Sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Allah dinamakan dengan Al-'Ali, maka terkandung padanya sifat 'ulu. Ini kaidah dalam Asmaul Husna. Berbeda dengan manusia, terkadang dinamakan Ali tapi dia orang yang apa? Yang rendahan, pelaku bid'ah atau yang lain. Tapi kalau nama-nama Allah, maka setiap nama mesti terkandung padanya sifat yang ditunjukkan oleh nama itu. Wa huwal 'aliyyul kabir, sama innahu 'aliyyun hakim, juga penetapan sifat 'ulu. Dan banyak sekali pada semua nama-nama pada apa? Pada nama Al-'Ali ini tasrih penetapan Al-'ulu yang mutlak. As-sabi yang ke-7, at-tasrihu bi tanzilil kitabi minhu, penegasan tentang turunnya kitab dari sisi Allah. Namanya turun dari sisi Allah berarti dari apa? Turun dari
atas, tidak mungkin dikatakan turun dari sisi Allah, Allah di bawah, tidak mungkin. Nah, ini jelas tidak boleh secara lughah dikatakan turun dari sisi Allah ke Allah tidak di atas. Kaqaulihi ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Nah, penurunan Alkitab dari sisi Allah Al-Aziz Al-Alim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Tanzilun min hakimin hamid. Ini semuanya ayat-ayat yang tegas tentang penetapan tanzilul kitab, penetapan penurunan Alkitab dari sisi Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah, nazzalahu ruhul qudus, telah menurunkannya ruhul qudus min rabbika bil haqq, dari sisi Rabbmu dengan al-haq. Ini juga penegasan bahwasanya yang menyampaikan adalah ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril, yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam yang mubarakah, yaitu malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lafaz ini berhubungan dengan masalah apa? Masalah iman terhadap takdir. Dalil tentang apa ini? Arin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pembagian fiha yufraqu kullu amrin hakim. Aba Umar, penetapan apa ini pada ayat ini berhubungan dengan al-iman bil qadar, tentang masalah apa? Yaitu penetapan takdir tahunan. Berhubungan dengan takdir tahunan. Pada setiap Lailatul Qadar dituliskan takdir untuk apa? Untuk hamba tadi setahun yang akan datang. Kemudian nanti Lailatul Qadar berikutnya setahun yang akan datang. Jadi dari takdir induk, dari Ummul Kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, pada setiap tahun ada apa? Ada penulisan untuk masing-masingnya yang dibawa oleh malaikat. Makanya telah kita lewati ada takdir azali, itu yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian apa? Takdir umri. Takdir umri itu yang dituliskan ketika apa? Ketika bayi berumur berapa? Hudzaifah? 4 bulan. Kemudian takdir hauli, takdir tahunan, itu di malam Al-Qadar ini, di Lailatul Qadar. Amran min indina inna kunna mursalin. Athamin at-tasrihu bi ikhtisasi ba'dil makhluqati bi annaha indah wa anna ba'daha aqrabu ilaihi min ba'din. Penegasan tentang kekhususan sebagian makhluk-makhluk Allah, bahwasanya makhluk-makhluk tersebut di sisinya, dan bahwasanya sebagian mereka lebih dekat daripada sebagian yang lain pada Allah. Kaqaulihi ta'ala innal ladzina 'inda rabbik walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu. Sungguhnya mereka-mereka yang di sisi Rabbmu, dan walahu, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di langit-langit dan di bumi. Tayyib. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati. Dan makhluk-makhluk yang di sisi Allah tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Fa farqun baina man lahu umuman wa baina man indahu.
min malaikatihi wa 'abidihi khususan. Di sini apa? Allah bedakan ikhwan antara man lahu, yaitu walahu man fis samawati wal ard. Di milik Allah semua makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi. Dibedakan dengan apa? Wa man indahu. Dan yang ada di sisinya. Yang mereka itu maksudnya adalah para malaikat-malaikat dan hamba-hambanya yang khusus. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabil ladzi katabahu Rabbu ta'ala ala nafsi annahu indahu fawqal 'arsy. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menulis kitab di atas arsy, bahwasanya kitab tersebut di sisi Allah fawqal 'arsy, di atas arsy. At-tasi' yang ke-9. Walaupun untuk yang ke-8 ini butuh kejelian dibandingkan dengan 7 dalil sebelumnya, tentunya lebih jelas 7 dalil sebelumnya. At-tasi' yang ke-9, at-tasrihu bi annahu ta'ala fis sama'i wa huwa 'indal mufassirin min ahli sunnati ala ahadi wajhain. Imma an takuna fi bima'na 'ala wa imma an yurada bis sama'i al-'ulu. La yakhtalifuna fi dzalik wa la yajuzul hamlu 'ala ghairihi. Ini juga diingat penegasan bahwasanya Allah fis sama. Ini juga diperhatikan fis sama maknanya bagaimana. Nah, bahwasanya dalil-dalil yang menetapkan ini di sisi ulama ahli tafsir dari kalangan ahli sunnah ada dua kemungkinan makna. Yang pertama kemungkinannya fi bermakna ala, berarti maknanya Allah ala sama, Allah itu di atas langit. Fi bermakna ala, dan ini boleh dalam lughah Arabiyah. Kemudian yang kedua, kemungkinannya as-sama bermakna al-ulu, karena sama dinamakan as-sama dalam bahasa Arab yaitu sesuatu yang di atas. Makanya Allah fis sama berarti kalau fi tetap dikatakan fi, berarti yang diubah as-samanya Allah fil ulu. Allah fil ulu. Baik, mereka tidak berselisih pada dua makna ini dan tidak boleh membawa makna tersebut kepada selain keduanya. Berarti kalau kita katakan Allah fis sama, Allah ala sama, kita terjemahkan bagaimana? Terjemahnya bagaimana tadi Ghazi? Allah ala sama, fis sama bermakna fi bermakna ala. Jadi terjemahkannya Allah di atas langit kalau demikian. Allah ala sama, Allah di atas langit. Tapi kalau dimaknakan Allah fis sama ay Allah fil ulu, maka kita terjemahkan apa Ilyas? Allah di atas, gitu saja. Paham? Allah di atas. Paham? Dan kedua-duanya hak. Kedua-duanya benar. Al-ashir, at-tasrihu bil istiwa'i makrunan bi adati ala mukhtassun bil arsy alladhi huwa a'lal makhluqat musahiban fil aktsari li adati thumma ad-dala ala tartibi wal muhlah. Yang ke-10 penegasan tentang istiwanya Allah yang digandingkan dengan huruf ala, dikhususkan dengan arsy. Nah, istawa 'alal arsy. Yang arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Yang kemudian digandengkan pada kebanyakan ayat-ayat yang menetapkan hal ini dengan huruf tsumma yang menunjukkan tartib dan muhlah. Menunjukkan apa? Urut-urutan yang ada jeda dari kata sebelumnya, kawan. Contohnya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Perhatikan ayat ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, pada jangka 6 hari.
Taib, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Taib. Nah, istawa 'alal arsy. Jadi istawa 'ala. Taib. Istawa itu sendiri sudah apa? Menunjukkan makna 'ala wartafa'ah. Sebagaimana datang nas yang banyak dari para salaf bahwasanya mereka memaknakan istawa bermakna 'ala wartafa'ah, yaitu Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Padahal arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Ini tasrih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Dan sekali lagi, tidak boleh pemaknaan istawa dengan bersemayam. Karena bersemayam ada makna tambahan dari sekedar tinggi. Bahkan ada konotasi negatif, bahkan konotasi batil dalam bahasa kita. Karena tidak ada juga para salaf memaknakan apa selain dengan apa? Dengan yang tadi, 'ala wartafa'ah. Itu riwayat-riwayat yang sahih. Ada dua makna lagi yang disebutkan juga oleh Imam Zahabi, yaitu apa? Bermakna sa'ida dan istaqarra. Walaupun kata istaqarra ini diingkari oleh sebagian para imam. Taib, ini 10 akhwan diingat-ingat. 10 lagi insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu